Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmadha, eh, yang berada di Universitas Pembangunan Jaya dengan NIM 2022 021 041 dan jurusan manajemen. Saya ingin membahas tentang pembahasan tentang perusahaan yang berada di Amerika dan Jepang yang beroperasi di Indonesia. Dan ini penjelasan saya. Selamat datang buat Bapak pada presentasi ini. Kita akan menyelami sebuah topik yang menarik dan relevan di dunia kerja. Eh, di Indonesia ya Pak ya, perbandingan Jepang dan Amerika, kita akan melihat bagaimana kedua budaya ini diterapkan di Indonesia, serta menganalisis kelebihan dan kekurangan dari perspektif karyawan lokal. Secara virtual ya, logo perusahaan Jepang dan Amerika tuh menurut saya tuh, misalkan contoh Toyota dan Google, peta Indonesia dengan highlight mengapa penting ya. Misalkan ini tuh penting banget Pak, karena Indonesia adalah pasar yang menarik bagi investasi asing gitu loh. Kayak contoh baik tuh Pak, baik dari Jepang maupun Amerika. Kedua negara ini membawa serta nilai-nilai dan apa ya, partif bisnis yang khas gitu loh. Yang tentu apa ya, beraktivitas dengan budaya kerja Indonesia. Memahami perbedaan ini tidak hanya krusial bagi para pemimpin perusahaan, tetapi juga bagi para pencari kerja dan karyawan yang ingin beradaptasi dengan perkembangan gitu loh. Menurut saya secara grafik ya, pertumbuhan investasi ini asing di Indonesia. Misalkan ilustrasi tim di multinasional, budaya perusahaan Jepang di Indonesia juga karakteristik dan penerapannya kurang gitu loh Pak. Mari kita mulai dari dengan budaya ya Pak ya. Perusahaan Jepang, ciri khasnya adalah penekanan kuat pada hierarki, senioritas, kerja tim, loyalitas, dan pengambilan keputusan konsus gitu loh Pak. Kayak newasi gitu loh. Di Indonesia tuh ini sering kali diterjemahkan dalam struktur organisasi yang jelas. Misalkan proses pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pihak, serta penekanan yang pelatihan jangka panjangnya itu kurang, dan pengembangan karirnya di dalam perusahaan tuh konsep kaizen atau perbaikan berkelanjutan tuh juga menonjol gitu Pak. Dan kayak apa ya Pak, visual diagramnya juga hierarki itu organisasi Jepang, foto karyawan Jepang dan apa ya Pak ya, dan di Indonesia sedang kayak berdiskusi ilustrasi konsep kaizen gitu loh Pak. Budaya perusahaan Jepang di Indonesia tuh kelebihannya dan kekurangannya dari sudut pandang pekerja ya. Di Indonesia tuh menurut saya, eh, dari sudut pekerjaan pandang di Indonesia tuh ada beberapa kelebihan sih Pak yang bisa dirasakan ya. Stabilitas pekerjaan adalah salah satunya Pak, karena perusahaan di Jepang itu apa ya, cenderung tidak mudah melakukan PHK sih Pak. Ada juga peluang untuk pelatihan atau pengembangan, kayak misalkan di Australia tuh gajinya cukup besar lah. Terasa kebersamaan yang kuat, namun ada juga Pak tantangan proses pengambilan atau keputusan yang lambat. Bisa jadi apa ya, frustasi bagi sebagian orang sih Pak. Jenjang kerja yang sangat mengandalkan senioritas bisa juga menghambat percepatan karir bagi talenta muda yang ambisius gitu. Selain itu, budaya long hours atau jam kerja panjang tuh berguna banget. Terkadang juga menjadi keluhan, ilustrasi pro ya dan kontra dengan ikon grafik tentang stabilitas kerja dan jam kerja. Contoh nih Pak, budaya perusahaan Amerika di Indonesia tuh karakteristik dan penerapan. eh kita beralih ke budaya perusahaan Amerika Amerika dulu ya Pak ya. Ini sih sering banget Pak berkaitan dengan penekanan pada inovasi,
otonomi dan individu, minoritas, pengambilan resiko, dan komunikasi. Itu sih Pak. Yang langsung apa ya, di Indonesia tuh perusahaan Amerika tuh cenderung mendorong karyawan untuk mengambil inisiatif, menawarkan lingkungan yang kerja dengan dinamis, dan seringkali melakukan atau memiliki struktur organisasi gitu loh, yang lebih datar, konsep yang apa ya, work life balance itu juga sering digaungkan, meskipun prakteknya tuh bisa bervariasi. Contoh, ilustrasi individu yang berinovasi, grafik struktur organisasi yang datar, foto kantor modern dengan ruang kolaborasi gitu loh Pak. Budaya perusahaan Amerika di Indonesia juga kelebihan dan kekurangan dari sudut pandang pekerja tuh yang di Indonesia apa ya? Ini bagi pekerja aja Pak. Pekerja di Indonesia itu apa ya Pak ya? Menawarkan beberapa keuntungan sih Pak dan kesepakatan gitu loh untuk berinovasi, dan secara apa ya, signifikan gitulah Pak. Seringkali itu terbuka. Ada juga penekanan pada hasil kinerja yang bisa memberikan penghargaan kita juga. Mereka juga berprestasi gitu. Lebih fleksibel, dan juga kesempatan untuk mereka tuh banyak Pak. Contoh, bekerja secara mandiri juga menarik loh. Namun apa ya, tantangannya juga ada, tekanannya juga ada untuk bekinerja tinggi, bisa banget secara intensif, kurang ngejaminan stabilitas pekerjaan dibandingkan tuh perusahaan Jepang, serta budaya cutthroat atau persaingannya ketat bisa menjadi tekanan tersendiri. Selain itu Pak, apa ya, loyalitas juga sih Pak, atau ya prioritas lah, perusahaan tidak sekuat di perusahaan Jepang. Misalkan ilustrasi pro dan kontra dengan ikon grafik tentang kinerja dan penghargaan yang ilustrasi dengan tekanan kerja. Dan ini penutup buat saya sih Pak. Pada akhirnya tuh tidak ada budaya perusahaan yang terbaik, meskipun baik budaya Jepang maupun Amerika memiliki kelebihan dan apa ya, kekurangan masing-masing bagi pekerja di Indonesia. Dan menurut saya pilihan terbaiknya itu seringkali tergantung pada apa ya, preferensi pribadi, nilai-nilai yang dicari dalam karir gitu loh Pak, dari tujuan jangka panjang. Yang pertama, memahami, yang kedua nih ya, memahami nuansa budaya. Ini akan membantu apa ya, kita semua untuk lebih efektif berinteraksi dan berkembang di lingkungan kerja gitu loh Pak. Multikultural di Indonesia misalkan. Dan apa ya, ini betul buat saya sih Pak. Terima kasih eh, untuk orang yang berjabat tangan, dan tips tambahan buat saya yaitu adalah yang pertama, gunakan visual menarik seperti diagram, grafik, infografis, dan gambar yang relevan mungkin bisa membantu untuk presentasi lebih hidup gitu. Contoh nyatanya ya, jika kemungkinan sebutnya apa ya, contoh perusahaan nyata tanpa menyudutkan yang mempresentasikan budaya tersebut di Indonesia, itu yang pertama ya. Yang kedua itu intonasi atau kecepatan, mungkin itu kan sesuaikan intonasi dan kecepatan bicara agar tidak monoton ya Pak ya, seperti ya paham lah. Yang ketiga itu interaksi, mungkin ya memungkinkan sisihkan sedikit waktu untuk pertanyaan di akhir ya Pak ya. Dan yang dilanjutin tuh kayak latih pengucapan, mungkin dalam pengucapan istilah-istilah sedikit gitu loh Pak. Dan apa ya, semoga sih naskah atau presentasi saya membantu menjelaskan pertanyaan tersebut Pak. Eh, Cukup sekian sih Pak, karena saya sudah mentok yang saya hafal dan yang saya tahu secara itu. Jadi menurut dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam